Kalau Dinas Kabupaten Bekasi itu kantornya di sebelah mana ya? Oh, Delta Mas. Oh iya, iya, saya pernah ke sana. Pernah ke Delta Mas ya. Iya, iya, yang iya pernah. Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin nanti Bang Krisman bisa melanjutkan. Jadi begini, saya sudah menerima surat dari Bapak Ibu semuanya untuk audiensi dan terkait mestinya terkait upah ya Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini nih ada dua dan saya sebelumnya juga mewakili di Komnas HAM yang eh, ternyata saya harus hadir yang tiba-tiba nggak ngerti isinya apa. Tiba-tiba dinilai kurang bagus ya kemarin. Tadi seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ini saya mungkin agak ini ya kejar-kejaran yang di ruangan samping ada juga dari BP Tapera terkait dengan manajemennya ya, manajemen mungkin terkait hubungan kerja. Baik, nanti saya mohon salah satu perwakilan dari dinas maupun nanti ini kan lengkap banget nih dari Dewan Pengupahan daerah ya, kita jangan sampai kalah. Mereka punya seragam loh. Ini di di Naker beliau ini Mas Bang Krisman saya kalau di kantor itu mau dia orang Batak, orang mau mana panggilannya Mas. Jadi Bang Krisman ini semula kan ada di Direktorat KPPHI, kemudian fungsi pengenai Depenas di apa ya ditempelin lah di Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan. Jadi Bang Risman inilah yang akan menangani pertemuan-pertemuan kalau terkait dengan Dewan Pengupahan Nasional terutama ya. Baik, silahkan perwakilannya siapa dulu yang akan menyampaikan, monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Direktur Pengupahan, Bu Datun, dan Mas Kris. Saya belum kenal, tadi. Mas Krisman, belum kenal. Salam kenal. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan kesehatan hingga bisa menghadiri atau memenuhi yang kita inginkan. Kami dari Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, sesuai dengan surat yang kami kirimkan kepada kementerian, mungkin diskusi, ya, mungkin kalau audiensi kesannya jadi kayak eh, nggak nggak kita pengen dua arah gitu mungkin Bu. Jadi kita diskusi karena ini Dewan Pengupahan Bu, pastinya nanti diskusinya nggak lain dan nggak bukan adalah tentang materi tentang pengupahan. Sekali lagi terima kasih atas penerimaan dari Ibu di tengah kesibukan dan di tengah segala aktivitas. Kami paham teman-teman kementerian tuh kayaknya waktunya kalau bisa sehari 36 jam gitu ya Bu. Atau bahkan 50 jam gitu. Ya kalau bisa gitu. Karena saking banyaknya aktivitas yang harus diselesaikan. Hari ini lengkap Bu, kami sebenarnya total anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi ada 35 plus dengan sekretariat kita ada 40 40. Ini kurang lengkap tapi ya sudah sangat lengkap. Kami dari pemerintah kebetulan saya eh, di di Disnaker yang kita sebenarnya tadinya kita rencana nih kami memang punya seragam pengen kembaran gitu ya tapi karena satu dan lain hal nih yang dari pemerintah nih yang pasti yang baju coklat ada beberapa teman dari Apindo. Mungkin tadi sudah ada yang kenal baik juga dengan salah satu katanya kalau sudah ini dari Pak Damsiar ini dari Apindo. Mungkin sebelum masuk ke substansi, izin saya boleh perkenalkan dulu Bu, biar nanti Ibu juga paham beliau dari mana. Yang dari pertama sini ada Pak Timotius, beliau dari praktisi akademisi. Kita memakai Presiden University karena memang di Kabupaten Bekasi itulah salah satu perusahaan sekolah atau universitas yang terbesar di Kabupaten Bekasi. Kemudian sebelahnya ada Pak Bonidi, beliau dari Apindo. Sebelahnya Pak Hapron dari Apindo juga. Kemudian Pak Johan dari Presiden University. Nah ini Pak Damsiar dari Apindo. Beliau ketua sukunya Apindo Bu ini. Kemudian ada ketua suku kalau di kita. Gitu. Kepala suku tuh ada harus gitu ya. Kemudian di sebelahnya ada Pak Supriyanto, beliau juga dari Apindo.
Sebelahnya ada Pak Sujana, beliau dari akademisi, sekaligus menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pengupahan, akademisi dari Presiden Universitas juga, tiga-tiganya banyak Bu. Cuman yang mungkin mohon maaf tanda kutip gitu ya lebih terakreditasi gitu. Nah itu mungkin karena ini nggak ada yang lain jadi saya berani ngomong gitu ya. Jadi Presiden University. Kemudian di sebelahnya ada Bung. Kalau Bung pasti tahu dari mana kan Bu? Ini ada Bung Anton, ya dari SPN. Ada sebelahnya Anto ya. Oh Aris, maaf Anto ya ini. Aris dari SPMI, sebelahnya staf kami di sekretariat. Kemudian geser ke sini, di sebelah saya yang dari sini dulu ada Pak Kepala BPS Kabupaten Bekasi, Pak Krido. Nah, ya Krido Sabtono ya. Ya, dia dari Kepala BPS Kabupaten Bekasi. Kemudian di sebelahnya nih staf kami di HI ada Pak Bambang. Biasanya kalau orang-orang HI di kementerian juga paling apal dengan beliau karena beliau senior di hubungan industrial di PHI khususnya. Sebelahnya Bu Erbinda, staf di bidang hubungan industrial. Kemudian sebelahnya Pak Sani dan saya sendiri Bu Nur Hidayah. Kemudian yang belakang masih sama juga. Nah, ini Mas Anto berarti dari SPMI. Nah, wajahnya kelihatan kayaknya Bu ya. Nah, kemudian sebelahnya ada tadi Bung Anto, ini Bung Fadoli dari SPMI. Nah, kemudian sebelahnya ada Bung Mujito dari SPMI juga. Nah, sebelahnya dari Apindo, eh, Pak Pak Topan, Pak. Karena dia PT-nya dulu Sonton, jadi saya apanya Pak Topan dari Sonton, tapi dari Apindo. Sebelahnya Bu Nina, mungkin Ibu apa, PT Jotun. Nah, itu kan dia Mbak Jotun gitu. Nah, iya kan. Makanya saya perkenalkan PT-nya satu-satunya. Kemudian ada Bu Desi ya, dari BPS, Bu Fitri dari BPS, dan sebelahnya kami dari sekretariat. Nah, itu yang mungkin tim lengkap kami walaupun sebenarnya belum terlalu lengkap. Nah, kembali pada substansi yang kita inginkan di pertemuan siang hari ini, Bu. Mungkin teman-teman kami DPK khususnya pihak pekerja dan juga pihak pengusaha mungkin sedikit ada kegalauan gitu. Kegalauannya adalah eh, kita ini selalu regulasinya keluarnya mepet gitu. Jadi merasa jadi tidak optimal gitu untuk kemudian dalam proses perundingannya, bahkan dalam proses-proses yang berkaitan dengan support gitu, apa yang harus kita lengkapi dari proses nanti penetapan UMK. Walaupun sebenarnya saya selalu sampaikan juga kepada teman-teman di DPK ini, karena bentuknya sudah rumus, jadi mau mepet mau sehari kurang sehari pun tidak jadi persoalan besar. Tapi justru menurut teman-teman inilah yang menjadi persoalan besar gitu karena eh, mepetan ini menjadi tidak optimal. Nah, saya sampaikan karena regulasi itu datang dari kementerian, pastinya saya tidak bisa memberikan penjelasan gitu. Jadi, kok ini saya kenal Bu Pak Cesar ini. Ya, jadi gitu Bu. Jadi eh, saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa regulasi itu pastinya menjadi ruangnya Kementerian Pusat ya, di pusat kementerian karena kami juga tidak di daerah ini hanya kepanjangan tangan yang tidak bisa memberikan suara apa-apa gitu, bahkan tidak bisa memberikan warna apa-apa terhadap regulasi yang dikeluarkan. Makanya itulah yang mendasari kemudian teman-teman DPK ingin bisa berdiskusi langsung dengan Ibu dan mungkin bila nanti ada sebuah penjelasan yang bisa membuka wawasan bagi teman-teman kami di DPK khususnya Kabupaten Bekasi, baik dari kami pemerintah, kemudian dari teman-teman pekerja dan juga teman-teman pengusaha. Nah, nantinya hasil dari hari ini, apapun yang didapatkan dari hari ini, kita kemudian kita sudah membuat timeline juga, Bu. Jadi setelah audiensi ini kita mau ngapain gitu. Tadi
itu yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Kami dari pemerintah pastinya juga harus memfasilitasi segala hal yang sekiranya itu memang bisa menjadi poin-poin gitu dalam rangka pembahasan penetapan upah untuk tahun 2026. Mungkin gambaran dari saya itu, Bu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan diskusi ini benar-benar diskusi yang bisa dinamis dan konstruktif untuk kemudian memberikan sebuah pemahaman dan wacana yang menyeluruh bagi teman-teman di PKP Kabupaten Bekasi. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Baik, terima kasih Bu Kadis. eh, Sebenarnya ini mungkin agak saya cerita sedikit panjang. Kenapa kalau tadi disampaikan mungkin kenapa peraturan itu mepet gitu ya. Nah, ini kayaknya memang habitnya begitu nih. Nanti pada menjelaskan nih karena ketika saya sendiri masuk di sini juga bingung sendiri, "Wah, kayak begini yang ngatur upah gitu." Dan pada akhirnya sebenarnya kalau yang khusus di 2025 itu memang saya mengatakan itu spesial, spesial case ya mungkin Bapak Ibu. Jadi diwarnai dengan putusan MK, di mana putusan MK itu sebenarnya dia tidak, mungkin saya sedikit langsung ke putusan MK ya. Putusan MK itu sebenarnya tidak mempermasalahkan PP 51 ya. Mungkin mungkin saya dikoreksi ya. Mulai dari rumusannya itu tidak ada masalah. Hanya penegasan-penegasan misalnya itu kan ada indeks tertentu. Indeks tertentu yang dilambangkan dengan alfa itu kan harus memperhatikan salah satunya adalah kelayakan hidup. Kelayakan hidup yang akhirnya di mana ya? Di luaran sana, oh ini KHL kan seperti itu. Nah, akhirnya mungkin kami ceritakan lebih dahulu. Untuk KHL di era dulu itu memang yang menentukan, yang mensurvei adalah Dewan Pengupahan. Mungkin ya, saya nanti koreksi ya. Karena saya memang datang di sini baru di bulan apa ya, bulan saya September ya. September. September di mana itu parah-parahnya mau penetapan upah minimum. Nah, kemudian apa tadi apa Dewan Pengupahan ya, belum belum Dewan Pengupahan. Jadi itu KHL. KHL itu waktu itu kan Dewan Pengupahan yang melakukan survei. Kemudian di tahun ini siapa sih yang akan mensurvei? Kami sudah mencoba menghubungi beberapa, mungkin ya, bukan saya ini Pak Menteri segala macam, mungkin coba kalau kita ke BPS bagaimana? Karena BPS itu kan lembaga survei yang memang lembaga apa ya, instansi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk ya survei, menentukan data, pokoknya punya data lah. Data seluruh Indonesia sebagai dasar kebijakan negara ini ada di BPS. Nah, kami sudah sounding dipimpin oleh Pak Menaker, sounding ke BPS. BPS angkat tangan dalam artian kami tidak ada dasar hukum perintah untuk melakukan survei KHL. Itu pertama. Jadi kalau pada waktu itu ya, jadi kalau memang dipaksa mau dengan survei KHL, nggak bisa, karena memang nggak ada survei KHL itu nggak dimungkinkan dilaksanakan oleh BPS karena satu tidak ada perintah secara regulasi BPS melaksanakan survei KHL. Terus bagaimana? Eh, Kemudian nih disampaikan juga ceritanya bahwa melakukan survei KHL itu membutuhkan angka yang fantastis mungkin ya berapa miliar seperti itu, di mana kondisi kita itu kan secara di era sekarang mungkin ya baru kelihatan hitung-hitungannya kita lagi butuh efisiensi. Nah, sehingga eh, kita tidak bisa menggunakan KHL, tetapi bahwa apakah kelayakan hidup itu ukurannya hanya dari hasil survei KHL? Enggak, sebenarnya ada hasil survei-survei lain, data-data yang ada di BPS itu yang bisa kita gunakan untuk menghitung sebenarnya komponen hidup layak setiap rumah tangga itu seberapa. Itu ada. Jadi memaksimalkan data-data yang ada karena kondisi juga tidak memungkinkan untuk menggunakan KHL, makanya tidak digunakan KHL. Khusus untuk yang putusan MK seperti itu, mungkin tindak lanjutnya kalau kita tanya apakah akan ada survei KHL, Bu? Belum. Tapi bukan berarti tidak ya, belum, untuk saat sekarang belum. Nah, kemudian
di keputusan MK itu memang kemudian mengatakan harus mengoptimalkan atau memberdayakan Dewan Pengupahan pemerintah daerah lah, Dewan Pengupahan Daerah salah satunya. Jadi disinilah bukan berarti ini putusan MK ya, putusan MK yang mungkin menganggap, wow selama ini urusannya hanya Dewan Pengupahan Nasional, kan di kabupaten kota ada nih Dewan Pengupahan yang ada di tingkat kabupaten kota yang mungkin MK mengatakan itu mereka jauh lebih paham di daerahnya seperti apa gitu kan. Jadi harus mengoptimalkan peran Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Ini beberapa hasil dari putusan MK. Nanti mungkin dilengkapi oleh dua teman saya, ini Bang Risman sama Mas Cesar. Nah, kemudian dengan adanya kondisi seperti itu, mungkin pertanyaannya bagaimana ya Bu? Ini sebentar lagi kan ada penetapan upah minimum. Akan seperti apa? Mungkin saya sampaikan, mungkin sebentar, Kabupaten Bekasi menjadi salah satu survei Dewan Ekonomi Nasional nggak? Nah, jadi ada tiga hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Pada saat sekarang mungkin ya, termasuk Kabupaten Bekasi, Dewan Ekonomi Nasional itu bukan mendapat mandat, istilahnya melakukan survei untuk upah minimum ya. Yang melihatnya saya nggak tahu secara makro atau mikro karena hasil itu akan baru sampai di kita Agustus ya, dipaparkan di bulan Agustus. Kemudian survei Susenas. Susenas itu juga akan disampaikan di bulan Agustus juga. Jadi akan ada tiga hal yang menjadi bahan pertimbangan untuk tidak hanya bicara upah minimum 2026, tetapi bagaimana kebijakan pengupahan ke depan. Karena berdasarkan putusan MK, pemerintah harus mengeluarkan substansi ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Saat ini sudah ada di istilahnya sudah terbentuk panja karena ini inisiatif DPR. Panja itu sudah dibentuk kalau tidak salah 22 April 2025. Jadi bagaimana sikap pemerintah? Sikap pemerintah tidak tinggal diam. Jadi pemerintah juga tetap mengumpulkan beberapa hal. Misalnya kami mungkin Mas Cesar, mungkin ada di direktorat yang lain juga ya, di bagian lain juga melakukan komunikasi-komunikasi sifatnya kemarin di Makassar ya. Di Makassar kami melakukan kayak semacam serap aspirasi. Kebetulan memang kenapa ke Makassar? Karena kebetulan Pak Menteri ada kegiatan di Makassar. Jadi kami pilih Makassar supaya ya mengiringi lah pimpinan ada di sana. Kami ada berkegiatan di sana. Dengan teman-teman serikat pekerja, kemudian dari dinas juga enggak sih? Dinas juga, kemudian dari Dewan Pengupahan, Apindo juga. Dewan Pengupahan Daerah, Provinsi, Kota, juga dengan Apindo. Kami melakukan bukan konsultasi publik, sebenarnya kayak serap aspirasi, bisa juga konsultasi publik. Kami menghadirkan ada Pak Doki, ya dari dulu dari dari Dewan Pengupahan Nasional, juga kami ada perwakilan dari eh, pengusaha juga ya, pengusaha dan serikat pekerja. Jadi kami berdiskusi mendengarkan aspirasi sebenarnya mau seperti apa pengupahan itu ke depan itu ya. Jadi memang secara masif akan dilakukan seperti itu secara banyak tatap muka itu agak sulit karena kami dibatasi ya. Mungkin mekanisme lainnya kemarin kita lakukan juga dengan webinar ya, webinar yang 1.000 orang. Tapi kasusnya ya, tapi itu kami hanya semacam sosialisasi. Jadi kalau masukan-masukannya kurang komprehensif karena memang banyak topik yang kami tampilkan. Nah, dengan adanya tiga ini ya dari mungkin Deparnas Dewan Pengupahan Nasional akan juga merumuskan seperti apa kebijakannya, kemudian hasil Susenas, kemudian hasil dari Dewan Ekonomi Nasional, inilah yang baru akan kami dapatkan, kemudian kami apa ya merumuskan bersama-sama ya. Sebenarnya arah ke depan kebijakan pengupahan akan seperti apa. Nah, kalau ditanya di 2026 akan seperti apa, nah ini kami pertama melakukan revisi dari PP ini ya PP 36 revisi kedua lah dari PP 36 kan sudah direvisi dengan PP 51. Nah, beberapa substansi yang dimintakan penegasan-penegasan dengan di putusan MK kami lakukan. Tetapi kami juga menyiapkan jangan-jangan sebenarnya nanti dengan peraturan menteri lagi itu ya. Itu kami siapkan ya kami karena ya PP betul PP kita sudah berproses. PP itu karena sifatnya ini ya
tidak ada di program penyusunan, jadi itu menggunakan izin prakasa. Kita sedang berproses. Jadi ada dua hal yang kami siapkan ya, karena kami tidak tahu nanti tiba-tiba kebijakannya akan berubah lagi. Tetapi komunikasi kami dengan teman-teman serikat pekerja intens, kemudian dengan pengusaha juga kami intens untuk di tingkat pusat ya. Dan itulah yang langkah-langkah yang bisa saat ini kami lakukan, merespon putusan MK, kemudian merespon juga isu yang ada di luar dan juga bagaimana kemudian kami menyiapkan langkah-langkah untuk undang-undang ketenagakerjaan terkait kebijakan pengupahan dan yang jangka pendek ini adalah bagaimana menyiapkan untuk kebijakan upah minimum penetapan utamanya di 2026. Mungkin sementara secara umum saya sampaikan seperti itu. Nanti kalau yang ada detail-detail gitu ya, ini ada teman-teman ya, saya yang jago-jago secara teknis. Nanti kalau ada hal umum lagi yang perlu perdalam atau perlu saya menjelaskan. Mungkin demikian sementara Bu. Terima kasih. Mungkin terima kasih Bu Direktur, eh, penjelasan singkat atau mungkin buat insight-nya teman-teman supaya diskusinya lebih lebih hidup gitu ya. Nah, ini ketinggalan satu Bu, ini datang belakangan Bu, ketelat. Jadi bagaimana kita suruh berdiri di depan. Dari oh, oh parkirannya penuh. Angkat kaki, pegang kuping. Beliau dari SPSI, dari Serikat. Silakan mungkin tadi yang disampaikan Bu Direktur mungkin hanya kayak umum-umum saja, global-global saja dan mungkin karena tadi disampaikan masih semuanya masih on proses ya. Jadi saya yakin juga Ibu juga siapa tahu memang belum bisa menyampaikan secara penuh atau secara detail, tapi tidak ada salahnya mungkin ya Bu kalau ada teman-teman yang pengen bertanya biar saya besok nggak ditagih-tagih lagi Bu itu loh karena ini ditagih terus ini Bu sampai setiap hari nanya kapan 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 saya juga ngepush Bu Direktur Ibu buru-buru gitu ya. Terima kasih. Jadi silakan teman-teman ini. Cik, cik. Udah, Pak, suaranya saya kencang, kurang kencang lagi. Ya biasanya kayak gini ada alunan ya Pak kalau kasih mic. Baik. Ya, ngulangi lagi. Nah, ini kan juga kami nanti jangan sampai nanti ketika sidang rapat DPK kami nanti akhirnya menjadi kisruh lagi. Tadi mungkin Bu Nur selaku mungkin yang memimpin sidang kami akhirnya beliau ketika dua unsur ini akhirnya memperdebatkan tentang hal itu lagi, bukan ini menjadi satu permasalahan. Makanya kami kemarin bersepakat untuk audien dengan Kemenaker khususnya di bidang pengupahan agar kami nanti sepulang dari sini itu kami sudah jelas ketika nanti pihak dari pemerintah akan menjadwalkan misalnya tentang sidang rapat tadi agar kami punya acuan regulasi yang mana yang memang harus kami patuhi kan gitu Bu. Jangan sampai nanti aturannya ini bias lagi.
Akhirnya panjang kali lebar lagi Bu, akhirnya sampai di bulan-bulan akhir belum juga ditentukan. Setelah ditentukan juga bukannya tanpa masalah, pasti banyak masalah karena perusahaan-perusahaan lain-lain juga pasti jauh Bu, nggak bakalan juga sebagian itu nggak bakalan ngikuti juga kan gitu Bu. Nah ini harapan kami kepada Kemenaker khususnya di bidang pengupahan, kami berharap untuk sesegera mungkin kan gitu Bu ya, karena banyak PR yang memang harus kita kerjakan mengenai upah ini nggak cukup sehari Bu. Kadang-kadang kami juga bunur juga sampai lelah, sampai malam gitu Bu. Kalau udah ending-ending putusan itu Bu di tanggal-tanggal tertentu. Nah ini kami tuh udah nggak boleh pulang Bu. Nah ini mohon perhatian pada pemerintah. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin juga nanti ada tambahan-tambahan dari kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu, tambahan Bu? Ya, mungkin saya perkenalkan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya perkenalkan dulu, nama saya Abdul Aris dari unsur serikat dari FSPMI Bu. Dari tadi pemaparannya yang pasti regulasinya belum ada Ibu ya. Belum disiapkan lah istilahnya untuk upah 2026. Saya cuma mau menanyakan gini Bu, yang terjadi untuk saat ini kan tadi Ibu sampaikan untuk indeksnya itu dalam arti kan untuk rumusan saat ini mungkin masih belum bahasanya seperti itu tadi. Ada bahasa sebelum masih belum gitu. Dalam arti kan indeksnya ini kan bicara KHL. Yang tadi disampaikan oleh Ibu itu kan bicara terkait dengan KHL. Nah, dengan kondisi hari ini pasca putusan MK 168 itu, ini kan indeksnya memang harus ada dalam pasca putusan. Berarti secara sekilas tadi disampaikan juga bahwa kemungkinan dari pihak kementerian sudah ada konsep lah kalau memang nanti keluar dalam bentuk permen. Seperti itu, Bu. Nah, di sini kalau memangnya sudah ada konsepnya, kami juga dari serikat ingin tahu gitu, Bu. Karena sebagai bentuk partisipasi dari unsur DPK. Seperti apa sih konsep yang memang permennya nanti keluar gitu. Karena kalau bicara PP, undang-undang yang belum ada nggak mungkin keluar PP lagi. Karena harus ada PP-nya dulu, harus ada undang-undangan dulu dirubah, baru ngeluarin PP, seperti itu. Kemungkinan besar di 2026 ini akan keluar dengan permen. Nah inilah yang ingin kita tanyakan karena tadi DPNAS juga belum belum ada apa namanya belum ada konsep juga dan mungkin rapat juga mungkin belum juga di DPNAS-nya. Jadi kami berharap jika memang nanti akan keluarnya permen, kita minta untuk bersedianya dari dinas kementerian untuk memberikan konsepnya untuk sebagai bentuk dari partisipasi kita di BPK gitu. Nah, inilah yang kita inginkan terkait tentang regulasi 2026. Kalau bicara tadi apa namanya keluaran juga jangan mepet. Memang biasanya di bulan-bulan November udah mendekati Desember barulah keluar regulasi. Itu yang menjadi kondisi-kondisi memang di lapangan menjadi kondisi yang sangat krusial gitu. Ya inilah yang kita tidak inginkan. Kenapa kita juga hadir kemari sebagai DPK datang dengan audiensi, kita ingin partisipasi yang ada pasca putusan MK itu bisa berjalan gitu. Nah inilah mungkin dari saya itu dulu, mungkin nanti ada kawan-kawan lain yang akan menyampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Anton. Eh, Hanya menambahkan dari apa yang disampaikan teman-teman Bu. Pada prinsipnya begini Bu, bahwa pasca putusan MK, kita mempertanyakan karena sudah bulan Agustus, tapi regulasi belum ada gambaran, bahkan belum ada informasi. Jadi pertama yang kita pertanyakan ini meminta kepada Dinas Kabupaten Bekasi kan selalu menekan kepada beliau untuk Bu sejauh mana sih terkait masalah rencana regulasi pengupahan 2026 kan begitu. Nah karena memang kebetulan waktu itu Bu Nur juga memang mungkin belum mendapatkan sehingga Bu Nur kesusahan tuh menjawab itu kan gitu. Maka lahirlah hari ini kita audiensi. Perlu diketahui bersama Bu bahwa Kabupaten Bekasi itu seksi Bu. Apabila eh, kebijakan itu nanti tidak populer
dan tidak bisa diterima, yang kasihan Bu Nur nanti kan gitu. Ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kebijakannya itu bisa bisa populer, bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kan begitu. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya kami begini Bu. Sejauh mana sih Kementerian Tenaga Kerja menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 terkait masalah pengupahan. Kedua, yang bicara tentang UMK, kami berharap ke depannya tetap kementerian mengeluarkan baik itu permen atau kepen dan lain sebagainya. Jangan mengabaikan tentang putusan MK yaitu ke komponen kebutuhan hidup layak. Karena prinsip dasarnya upah di situ. Itu masalah UMK. Di situ dalam amarnya menyebutkan bahwa KHL, inflasi, PE dan Alpa kalau tidak salah begitu, nanti tolong dikoreksi kalau salah. Yang selanjutnya bicara UMSK, Bu. Mudah-mudahan dan memang harus karena ini amanah daripada konstitusi, putusan MK menyebutkan syarat UMSK, di mana UMSK eh, me- menyebutkan tiga variabel. Satu adalah tentang risiko kerja, kedua karakteristik, yang ketiga adalah spesialisasi. Dan itu yang menjadi pokok daripada permasalahan kami, khususnya di Kabupaten Bekasi, agar nanti kebijakan yang melalui regulasi, baik itu Permen, Kepen, dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak mengabaikan prinsip dasar daripada Amar 168 tersebut. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Datun. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terima kasih atas waktunya. Mewakili teman-teman Apindo, sebenarnya ada 12 pertanyaan yang udah kami siapkan. Cuma nggak kita sampaikan semua lah. Tapi intinya ini unek-unek aja, Bu. Dari saya mewakili teman Apindo, nanti juga ada tambahan. Mungkin yang pertama adalah ini memang sampai kapan regulasi ini kita bisa apa bisa ajak gitu kan? Karena saya kebetulan pelaku Dewan Pengupahan dari tahun 2000. Dulu saya Dewan Pengupahan Serikat dari Dewan Pengupahan Serikat, sekarang saya di Apindo. Jadi saya ganti. Jadi iya udah pindah. Dan itu kan eh, artinya di Serikat. Amin amin. Jadi intinya bukan ini kan berubah-ubah. Dulu kita ada survei KHL, kemudian setelah itu masuk ke PP78, ya kan full antara inflasi sama pertumbuhan ekonomi. Lahir PP36, habis PP36 ada Permen eh, berapa? 36, Permen 18, habis itu PP51, habis itu Permen 16. Nah, harusnya sekarang PP, Bu. Kenapa kami dari Apindo pengennya PP? Ya karena pertama itu lebih komprehensif kajiannya. Ya nggak ujuk-ujuk kayak tahun kemarin di mana berat betul bagi kami eh, kenaikan senang Bu. Berat banget karena kan saya sekarang tahu dapurnya perusahaan. Jadi 6,5% dengan UMK sektoralnya 0,5%. Itu kan kami sampai bertanya kepada BPS dari mana sih sebetulnya? Kok pemerintah nggak komitmen dengan rumusan yang ada di PP? Padahal tadi kan katanya apa putusan MK tuh nggak ngutang-ngatik PP 51 tapi hanya apa sekedar melihat ada unsur KHL-nya. Itu yang pertama. Jadi harapan kita itu ya mbok yuk ajak gitu loh. Jadi jangan kami dibikin bingung terus kami dibikin berantem sama pemerintahan. Sewu Bu ya, kami kan berantem tuh sama teman-teman. Padahal kalau Apindo pada posisi mau berapapun tetap kita bayar gitu loh. Ya kecil ya dibayar, ya besar dibayar. Cuma kan persoalannya kita ini kan harus bikin anggaran, Bu, bikin apa? Bikin budget. Nah, itu yang kadang-kadang tiba-tiba gede yang buat kami susah. Oleh karena yang kedua juga adalah ini fungsi Dewan Pengupahan. Sebenarnya kita nih ngotak-ngatik segala macam rapat buat apa sih orang ujung-ujungnya sudah ada rumus. Nah, sehingga ada pemikiran udah bubarin aja Dewan Pengupahan Bu, nggak ada manfaatnya karena sudah ada rumusan, ada variabelnya sudah ada tinggal dimasukkan selesai. Terus kita ini buat apa?
Nah, oleh karena itulah dari teman-teman, Bu, ya kita ini agak progresif kan yang diminta oleh putusan MK ini, kita memberikan kontribusi. Nah, kontribusinya mau kayak apa sebenarnya? Kita tuh mau dikasih kewenangan ya, Bu ya. Sejauh mana gitu loh. Nah, yang ketiga adalah sebenarnya gini lah, Bu, kan karena saya pernah di dua alam. Jadi permasalahan upah ini, Mbok yo mau PP, mau mau permen, tetap demo teman-teman ini. Nah, kita hargai lah karena memang nama juga pergerakan. Cuma yang kita inginkan adalah mau permen mau PP itu eh, ada kejelasan. Jadi kejelasan itu maksudnya adalah kita ingin ada di angka yang wajar. Makanya kemarin kami dari akademisi sudah mencoba utak-atik rumus gitu loh, Bu. Nah, permasalahannya adalah sebenarnya bukan pada masalah UMK-nya. Kita harus jujur lah, dengan UMK yang ada sekarang itu sudah sangat-sangat mencukupi untuk pekerja yang di bawah 1 tahun, eh, jabatan terendah dan lajang. Nggak ada yang mengakui angka 5.800.000 itu nggak bukan upah murah. Ya buktinya di Kamis banyak anak-anak yang baik. Ini kan permasalahannya yang demo ini kan teman-temannya di atas 1 tahun. Kenapa ini terjadi, Bu? Karena memang mereka berhajat dengan selisih UMK itu. Karena rumusan kenaikan upah di atas 1 tahun adalah selisih UMK plus alfa. Nah, selagi selisih UMK ini ya besar, itu bisa mendongkrak 70% dari kenaikan mereka. Jadi mereka berhajat. Makanya ya nyuwun sewu artinya, nah kami berharap sebenarnya juga ya biarkanlah UMK ini apa adanya karena sudah besar menurut kami Bu Apin sudah besar. Nah, tinggal kan permasalahan kita ini bagaimana nih ngurusin anak-anak yang di atas 1 tahun ini, yang demo-demo ini Bu. Karena yang demo ini memang berharap dari situ. Karena mereka nggak punya bargaining yang baik di dalam perusahaannya untuk negosiasi karena perusahaan juga ada yang sebagian nggak terbuka dengan kondisi perusahaannya segala macam. Nah, ini harus dipisahkan. Jadi kalau kalau misalnya kita dramanya begini terus, mau PP, mau permen, pasti demo terus dan pasti akan ribut terus sampai nanti terpisah antara ini UMK cukup dan mana yang nggak cukupnya itu. Sehingga artinya kita bisa bedah sebenarnya kenapa sih fenomena demo ini sehingga membuat stabilitas nasional terganggu, akhirnya keluar permen lagi. Nah, kami berharap itu bisa disikapi oleh pemerintah pusat, Bu. Terima kasih. Bulan Pak Damsyar ngomong saya harus ngomong. Ini murid saya ini, Bu. Damsiar, Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Mujito. Tapi saya juga mohon maaf Bu, sebenarnya per awal April itu saya emang saya pindah ke Dewan Pengupahan Kota. Tapi kebetulan saya memang pas masih di bulan Februari, saya masih ngikut yang pendampingan Susenas gitu. Jadi jadi saya masih punya apa ya? Masih punya tanggung jawab harus harus menjelaskan ini, Bu. Yang pertama dari saya tadi nyambung dari Mas Haris dan Mas Anton, Bu. Bahwa regulasi terakhir kan kemarin Permenaker nomor 16 tahun 2024 yang itu hanya khusus berlaku untuk tahun 2025. Nah, artinya untuk tahun 2026 itu regulasinya seperti apa? Pertanyaan tegas kami ke pemerintah hari ini. Karena ini udah bulan Agustus gitu loh. Mau nunggu sampai bulan apa? Karena ini pasti akan terjadi kalau sampai mepet-mepet nanti mepet di Oktober, mepet di November, ya sama aja pemerintah memancing demo dan aksi gitu loh. Kalau nggak kelar-kelar aturannya gitu loh. Itu yang paling pertama dan yang paling penting gitu kan. Itu. Terus kalau memang aturannya itu masih masih belum ada dan draftnya juga belum ada. Kalau tadi Mas Haris sampaikan seandainya draftnya Mas sudah ada, nanti kira-kira kami minta boleh nggak gitu loh untuk mengetahui rencana pemerintah seperti apa. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, nah rencana pemerintah terkait dengan putusan MK nomor 168 tahun 2023 ke dalam regulasi itu nanti seperti apa gitu kan. Yang paling penting itu. Karena kalau bicara putusan itu kan kuncinya jelas. Ada di pasal 88 yang di situ menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ditegasin tuh sama sama MK termasuk penghasilan yang memenuhi penerimaan
yang nanti itu di situ ngomong makanan, minuman, sandang, papat. Artinya clear. KHL mau dibantah kayak apapun, MK ngomongin itu di putusan nomor 88. Itu apa ya? Itu yang paling pertama tuh. Terus yang kedua nanti yang paling penting itu adalah pelibatan Dewan Pengupahan Daerah. Terus yang ketiga adalah terkait indeks tertentu yang tadi seperti yang dibilang sama Ibu bahwa di situ harus mempertimbangkan KHL. Dan yang keempat nanti adalah terkait sektoral, gitu. Nah, terus masukan kami, Bu, saya nyambung dengan Pak Damsyar tadi. 5 tahun terakhir ini regulasi selalu berubah. Tahun 2021 itu awal transisi dari Ciptaker. 2021 penetapan upah tahun 2021. Penetapan upah tahun 2022 pakai PP 36. Penetapan upah tahun 2023 pakai Permenaker nomor 18. Terus penetapan upah tahun 2024 pakai PP 51 dan yang terakhir pakai Permenaker nomor 16 tahun 2024. Dengan setiap tahun berubah, artinya apa? Bahwa ada masalah yang membuat regulasi selalu berubah. Artinya bahwa apa? Kebijakan yang diambil itu nggak memenuhi sasaran. Karena selama ini pemerintah tuh selalu ngomong masalah upah itu 3 kok, meskipun Pak Damsyar bosen dengerin saya gitu kan. Pemerintah ngomong jelas, Bu Menteri Ida Fauzia dan Depenas juga sosialisasi ke daerah-daerah, muter kok. Ngomongnya sama kok. Bahwa masalah upah itu 3, ngomong hidup layak, ngomong daya beli, ngomong disparitas. Tapi formula yang diatur pemerintah dalam 5 tahun terakhir yang berubah-berubah tadi nggak nyelesain masalah itu. Justru apa? Disparitas meningkat. Dan data dan fakta itu pernah kami sampaikan melalui evaluasi melalui usulan apa ya, melalui usulan resmi. Nah, artinya bahwa MK menjawab permasalahan itu. Artinya bahwa di peraturan yang baru KHL ya harus masuk, suka atau tidak suka. Nah, kesalahan teknis KHL itu dihitungnya seperti apa kami sepakat. Nah, itu kan nyambung sama programnya kementerian yang melibatkan kami untuk mendampingi Susenas. Meskipun kami tidak dikasih hak untuk bertanya atau mengintervensi, cuman melihat dan mendengar itu kan. Kebetulan yang mewakili saya sama Bung Isna ini itu. Saya sepakat. Kalaupun kita pakai BPS sepakat, apa yang dipakai dari BPS untuk ngitung KHL ini gitu loh. Nah, dari yang kami ikutin dari survei Susenas kemarin, bahwa yang bisa dipakai dari Susenas untuk ngitung KHL itu 2. Cuman komoditas yang hasil surveinya BPS sama harga komoditinya yang dihasilkan oleh BPS itu bisa dipakai. Tapi kalau satu seperti di PP 36 sama di PP 51 bahwa yang dipakai itu konsumsi per kapita yang dihitung sama BPS dipakai untuk ngitung KHL, enggak nyambung. Gitu loh. Enggak. Karena apa ya? Karena konsep dan metode dasarnya BPS sama konsep dan metodenya KHL itu beda. Kalau BPS ngomong berdasarkan konsumsi, kalau KHL kebutuhan, itu bedanya. Yang sangat mendasar. Terus yang permasalahan kedua, kalau konsumsi per kapita masih dipakai, yang menjadi masalah itu apa? Yang menjadi masalah karena ada perbedaan luas wilayah dan karakteristik yang menyebabkan konsumsi per kapita itu sangat jauh berbeda. Contoh Bu, saya mau mencontohkan Kota Bekasi itu luasnya cuman ada 12 kecamatan. Sedangkan di Kabupaten Bekasi ada 23 kecamatan sampai di pinggir laut. Makanya kagak nyambung tuh perbandingannya jadi nggak apple to apple. Terus kalau di Jawa Barat perbandingannya tuh Kota Bogor itu luasnya cuma 6 kecamatan. Dibanding sama Kabupaten Garut yang ada 42 kecamatan. Dihitung konsumsi per kapita dipakai ngitung KHL kan jadi nggak nyambung nih. 6 kecamatan di Kota Bogor yang paling tertinggi di Jabar dibanding sama di Kabupaten Garut yang 42 kecamatan sampai di pinggir hutan gitu loh. Kalau di Kota Bogor kan kagak ada. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, bicara formulasi upah minimum yang paling ideal itu tetap KHL. Karena dulu nyambung dari mulai KFM terus ke KHM, Pak Haji kan paham tuh. Terus yang terakhir ke KHL.
Nah, yang menjadi persoalan KHL selama ini itu apa? Karena spesifikasinya kagak diatur, Bu. Akhirnya membuat metode perhitungan KHL di setiap daerah itu beda-beda. Dan itu kemarin diakui sama Pak Johan yang membuat materi disampaikan ke teman-teman, kan teman-teman juga info ke saya tuh. Iya, bahwa terdapat perbedaan metode. Karena dulu juklak itu pernah diatur di Permenaker 13 2012. Tapi hanya berbentuk juklak. Keputusannya dikembalikan ke daerah. Nah, contoh yang paling simpel nih, Bu. Saya mau ngasih contoh simpel. KHL yang lama itu kalau ditransportasi cuman mengatur transportasi kerja, pulang pergi 30 hari. Ukurannya kagak ada. Kalau di Kabupaten Bekasi itu ada trayek angkot itu terjauh tuh dari Cikarang sampai Cibarusah. Sekali jalan 20.000. Tapi kalau di Kota Bekasi nggak ada. Nah, karena tidak adanya spesifikasi itulah akhirnya setiap daerah kan membuat ukurannya sendiri-sendiri. Yang SP-nya kuat ya pasti minta lah. Nah, itu dulu yang dibilang pemerintah katanya apa? Politisasi. Padahal bukan politisasi karena ada celah regulasi yang dimanfaatkan untuk menekan kepala daerah gitu loh. Apakah itu salah? Sah. Orang aturannya ada membolehkan itu. Tapi bagaimana dengan daerah yang dewan pengupahannya, jangankan dewan pengupahannya paham, orang personelnya aja kagak jelas. Kalau yang daerah Garut, Tasik, Ciamis, Banjar kan kagak jelas, Bu. Seragamnya kagak punya gitu kan. Orang pemilihannya juga apa ya? Juga asal tunjuk. Nah, terus ngukur yang paling gampang simpel tuh gini deh, Bu. Pasti ada masalah nih dengan regulasi. Contohnya apa? Hari ini cek deh, Pak Haji, pekerja informal percaya nggak kalau di daerah terpencil tuh hari ini kalau kuli bangunan tuh 100.000 gajinya. Ya, ya, maksudnya terendah-rendahnya segitu kan rata-rata. Kuli bangunan aja hari ini kerja nih, dapat 100.000 sehari kali 30 hari, dapat 3 juta. Tapi masa iya upah di Purbalingga itu cuma 2 koma, artinya kan ada yang salah. Nah, yang salah ini regulasinya, Bu, dulu. Tapi yang paling ideal tetap KHL. Cuman yang kurang dari KHL ini apa gitu loh. Spesifikasinya tadi kok gitu loh. Contoh yang kedua ngomongin satu lagi. Di KHL yang lama tuh perhitungannya cuma ngomongin ikan segar gitu loh. Nggak ada ukurannya. Kerawang itu upahnya hari ini menjadi yang tertinggi dulu tahun 2015. Karena surveinya gurame. Surveinya kakap. Kabupaten Bekasi yang Pak Haji dulu pernah jadi Dewan Pengupahan Kabupaten. Surveinya lele. Yang ngomong Kabupaten Bekasi itu tempatnya para aktivis gitu kan. Itu. Artinya itu, Bu. Nah, itu satu terkait masukan saya terkait upah minimum. Terus yang kedua terkait sektoral. Alhamdulillah tahun-tahun kemarin di Permenaker nomor 16 itu udah masukin sektoral, Bu. Tapi yang menjadi persoalan di sektoral untuk ke depan ini adalah kalau untuk variabelnya kami sepakat. Di situ kan ngomongin KBLI, ngomongin resiko kerja, ngomongin karakteristik, ngomongin spesialisasi. Tapi pemerintah harus punya kebijakan bagaimana cara mengukur itu. Bagaimana tata caranya? Jangan cuma bikin aturan yang nanti akhirnya tahun-tahun kemarin pemerintah daerah tuh ngertiin sendiri, Bu. Ini lo yang punya karakter, ini lo yang spesialis gitu loh. Ini lo yang resiko kerja gitu kan. Lah orang logam semua yang masuk kemarin. Nah, artinya kita harus dikasih guidance sama pedoman bagaimana cara menentukan dan mengukur itu. Terus yang kedua terkait sektoral ini bagaimana tata cara gitu. Bagaimana tata cara menentukan besaran nilai upah minimum sektoralnya juga. Harus dikasih pedoman, Bu. Itu mungkin dari saya, Bu, karena Bu Nur udah bosan dengerin saya. Baik ya. Sudah banyak ya, sudah banyak. Terima kasih. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bukan anggota Depenas dari unsur serikat kalau nggak ngomongnya begitu, ya kan? Itu udah jadi ciri khas, ya, ciri khas. Baik, ada banyak, tapi kurang lebihnya semua menanyakan mana regulasinya, kapan ada, boleh nggak saya lihat, gitu kan? Nah, regulasi untuk PP kami sedang proses untuk izin prakarsa. Izin prakarsa ya, izin prakarsa itu prosesnya
kami kan Direktorat Teknis menyusun draftnya dulu, kemudian naskah urgensi kami kirimkan ke Dijen, Dijen ngirim ke Biro Hukum nanti ngirimlah ke melalui Sekjen, ngirim ke Kementerian Sekretariat Negara. Nah, Kementerian Sekretariat Negara ini akan memproses, dan ini mohon maaf, mungkin kita tidak bisa intervensi. Pak Presiden itu akan mengeluarkan, oke setuju tak keluarin itu, kita nggak bisa intervensi. Kecuali pada kenal dengan Mayor Teddy ya, silakan. Ini lah Mayor Teddy dicolek-colek, tolong dong gitu. Itu yang saya jelaskan lebih dulu ya. Jadi itu berproses. Nah, kemudian apakah kami boleh lihat draftnya? Karena ini belum diproses di sana, kami nggak bisa memberikan, itu udah kode, bukan kode etik kami ini ya. Nanti kalau kami berikan kemana-mana itu menjadi isu yang apa ya, heboh, yang sebenarnya bukan itu sebenarnya gitu ya. Jadi eh, ini kami akan mungkin nanti kalau itu berproses ya tentu kami akan melibatkan secara ini Mas Cesar ya, biasanya kan ada komunikasi publik seperti itu. Tapi sangat menjanjikan ya karena ini waktunya mepet. Ini yang pertama. Yang kedua, eh, cerita KHL. Kayaknya di awal saya udah cerita nih. Di alfa itu, indeks tertentu itu, maaf Bapak Ibu, dibaca deh. KHL itu bukan satu-satunya. Ada proporsionalitas, satu lagi apa? Ada tiga nih. Ada satu lagi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemudian apa ya? Ada prinsip ya, yang dihitung secara proporsionalitas nih, bahasanya memang agak-agak susah. Nah, itu seperti itu. Kemudian bunyinya itu memang memperhatikan kehidupan layak, kelayakan hidup. Yang pasti semua mengatakan KHL ya, itu KHL karena di awal-awal sebelumnya sudah muncul yang namanya cerita KHL nih sebelum era Undang-Undang Cipta Kerja kan. Jadi Bapak Ibu mesti di kepala ini KHL nih gitu kan, dan semua sudah punya versi. Versi dari Pak Jumhur ada berapa jumlahnya, versi Pak Said Iqbal ada berapa jumlahnya, itu semua ada. Nah, kami secara mungkin tidak disampaikan kepada Bapak Ibu, pimpinan kami sudah berkomunikasi ya dengan Pak Said Iqbal, komunikasi dengan Pak Jumhur, kemudian eh, apa yang mau dipakai. Nah, kita harus punya justifikasi. Justifikasinya ya lembaga survei yang independen. Lembaga survei yang independen, bukan independen, lembaga survei yang berwenang. Dalam hal ini BPS. Sekali lagi kami sampaikan, BPS tidak berani survei KHL. Karena apa? Tidak ada dasar hukum bahwa survei KHL itu dilakukan oleh BPS. Nggak ada mengecek Bapak Ibu, di mana regulasi Undang-Undang Cipta Kerja sampai PP 36 perubahan sampai PP 51, nggak ada yang bunyi bahwa survei KHL dilakukan oleh BPS. Nah, itulah BPS nggak bisa melaksanakan itu. Kemudian satu lagi kami sampaikan, mungkin ya anggaran itu ke kasus yang sifatnya klasik ya, memang klasik karena memang kita mungkin Bapak Ibu mungkin dinas juga mungkin merasakan sendiri adanya efisiensi, ya. Dinas merasakan. Nah, ini saya tidak ingin beralasan di situ, tetapi pemerintah ada jalan lain nggak? Ada. Coba kita kemudian ada Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk oleh Presiden, memberikan second opinion kepada Presiden terkait dengan kebijakan ekonomi. Mereka melakukan survei. Survei salah satunya survei ya. Selain dia melakukan kajian-kajian, survei, kemudian dia akan memberikan ini loh kebijakan pengupahan. Nah, saya belum bisa menjawab apakah itu kebijakan di 2026. Yang jelas itu adalah lebih jauh lagi, adalah untuk upah ke depan. Jadi bagaimana sih sebenarnya pekerja itu jangan berpikir upah minimum terus. Ih, dari zaman dulu kok upah minimum terus. Mari dong produktivitas. Bagaimana kemudian bisa berpikir tentang produktivitas. Jadi tidak kepala, mohon maaf nih, bikinnya upah minimum terus. Bagaimana sekarang suasana atau bisnis di apa perusahaan itu bisa berjalan, bicaranya ada produktivitas. Jadi upah minimum itu aja hanya sebagiannya saja, jadi tidak menjadi isu setiap tahun. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah menginginkan nanti kalau keluar tentang kebijakan pengupahan tidak berarti setiap tahun ada penetapan upah minimum. Harapannya seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi bisa, saya belum tahu rumusnya seperti apa, tapi akan ada kebijakan yang sifatnya tidak memunculkan
hiruk pikuk di setiap tahun itu mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan kalau setiap tahun kita ribut, iklim investasi juga menjadi tidak baik gitu ya, tidak baik. Jadi kalau kita kepingin investasi iklimnya itu landai, adem ayem, bahkan mungkin positif, nah, tentu akan sebenarnya membuka peluang kerja banyak orang. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait regulasi. Dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional, ya Dewan Ekonomi Nasional, dia akan memberikan gambaran kepada pemerintah masukan. Kemudian Dewan Pengupahan Nasional pun juga akan menerbitkan juga ya merumuskanlah kebijakan masukan untuk pemerintah. Satu lagi adalah dari BPS. Kemarin mohon maaf kalau kenapa menjadi pendamping nggak boleh ngapa-ngapain karena memang kewenangannya ada di BPS. Bahkan ketika dibagi rompi, rompinya foto aja ya Pak di BPS aja nanti difoto habis itu Bapak ikut BPS yang survei jangan pakai rompi. Karena apa? Image orang yang akan disurvei, ada rompi nih, pasti kita dapat bantuan nih gitu. Kita yaudah kita nanti ngomongnya yang susah-susah. Ya, itu mengganggu mengganggu istilahnya apa tuh subjektivitas mereka untuk berkata apa adanya, berkata jujur. Ketika biasanya kan masyarakat kita tuh kalau ada orang datang bawa buku terus bawa ini wah pasti bantuan sosial nih. Kita bicarakan bahwa kami susah Bu, ini makan kami sehari sekali pakai ikannya apa ikan asin misalnya. Itu kan menjadi survei yang tidak hasilnya tidak apa ya, tidak objektif, tidak apa ada artinya tidak seperti kenyataan yang ada. Itu jadi kenapa kemarin ya memang marah-marah nih teman-teman di serikat. Kami cuma disuruh dampingi ya memang kan pendamping, pendamping dan kita hargai. Sebenarnya BPS agak keberatan ya, Mas Cesar keberatan melibatkan ada unsur Dewan Pengupahan Kabupaten Kota karena baru kali ini ada pendampingan survei ekonomi nasional. Jadi kenapa dilibatkan supaya setidaknya tahu oh surveinya kayak gini ya, Susenas itu. Nah, dari hasil Susenas yang baru akan selesai, mungkin sudah bulan Agustus ya, saya kurang tahu nanti ketemunya menyampaikannya tanggal berapa, akan mempublish hasil Susenas itu, dan kemudian dari hasil Susenas itu komponen-komponen mana sih atau nilai-nilai tadi kalau disampaikan Pak sebentar ya saya harus baca nih karena banyak banget tadi yang ini ya banyak banget Pak Mujito saya pikir dari Jepang Pak Mujito saya dari Jepang ya Pak Mujito Jepang gitu ya jadi kan hanya bicara komoditas dan harga komoditi ya seperti itu ya nah itu ini mungkin kacamata Bapak Ibu ya. Saya sendiri juga bukan ahlinya statistik, menghitung-hitung juga bukan ahli saya. Tapi jalan tengahnya itulah yang bisa diambil pemerintah manakala KHL itu belum bisa dilakukan dengan survei. Idealnya tahun ini bisa survei, sudah ada hasil survei KHL, tapi saya tadi sampaikan kendalanya di situ, kendalanya ada kendala di pemerintah, tapi pemerintah tidak tinggal diam, memberikan solusi, ada alternatif adalah Susenas. Hasil Susenas itu nanti gimana menjustifikasi bahwa beberapa hal dari hasil itu bisa di, dinilai atau disandingkan atau disetarakan dengan hitung-hitungan KHL. Nah, itu tentu ahlinya ya Pak. Jadi tidak saya hanya menyampaikan itulah alternatif yang diberikan oleh pemerintah. Terus kemudian, Bu, kenapa saya menyampaikan mungkin ada alternatif permen itu hanya jaga-jaga kan kita tidak tahu. Komunikasi dua pihak itu agak susah memang ya. Ketemunya antara pengusaha dengan pekerja itu agak susah. Karena pasti ngalor ngidul kalau saya bilang ke utara dan ke selatan. Satu pengennya naik, satu pengennya jangan dulu Bu, kami kondisinya seperti ini. Makanya yang namanya perusahaan itu kan sudah wajib punya susu ya. Kalau susu itu bisa benar-benar diimplementasikan, bisa untuk memberikan apresiasi, menghitung siapa yang memang berkinerja baik, diberikan apresiasi, saya kira mungkin salah satunya bisa memberikan apa ya, orang itu nggak konsentrasinya ke upah minimum terus. Saya tahu upah minimum itu yang mendorong itu justru bukan anak-anak baru mah udah seneng banget dapat 5 juta itu. Gimana nih bekerja yang masih single apalagi ya 5 juta itu nilai yang cukup cukup anu lah cukup representatif untuk yang namanya masih baru kerja.
Tapi yang memang yang biasanya kenceng banget itu yang di atasnya itu tuh pasti itu udah sebenarnya bukan rahasia umum sih, seperti itu. Jadi itu ya. Kemudian apalagi ya, regulasi putusan MK. Jadi putusan MK tidak mempermasalahkan eh, rumusan, hanya penegasan bahwa indeks tertentu itu mempertimbangkan kelayakan ya, kelayakan di KHL lah. Kalau ini sudah terstate di semuanya adalah itu ada unsur KHL. Tapi sekali lagi KHL bukan satu-satunya yang dipertimbangkan dalam indeks tertentu. Sekali lagi ya, jadi jangan Bapak Ibu KHL, KHL, baca sekali lagi pelan-pelan bacanya putusan MK itu. Sekali lagi, jadi jangan hanya KHL-nya yang kemudian ditekankan. Sekali lagi, Bapak Ibu adalah pembaca putusan MK yang hebat, tapi harus pelan-pelan bacanya. Jadi jangan kemudian karena semuanya udah bicara KHL, unsur yang lain itu lupa gitu loh. Yang lain itu juga dipertimbangkan. Kalau kemudian kemarin-kemarin kok menjadi agak harus presiden yang memutuskan, yang Bapak Ibu sampaikan ya, saya sampaikan ya. Ini kan kemarin masa transisi ya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kemudian kan hiruk pikuk. Bapak Ibu paham sekarang Pak Prabowo itu sangat open, sangat sayang dengan para pekerja. Pada merasakan dong. Kalau bilang enggak, awas. Ya, kalau bilang enggak, awas. Ini Pak Prabowo itu sangat mendengarkan masukan dari serikat, utamanya ya para pimpinan serikat. Sehingga ketika eh ini ibaratnya ini kayak kita di pasar deh, tawar-tawaran ya Mas Cesar ya. Range range indeks tertentu itu mau berapa? Alfanya, range alfanya berapa itu? Ininya kami maunya sampai satu ya, pekerja maunya satu. Ini keberatan pengusaha nggak, jangan satu dong, 0, sekian. Nah, ini ribut di sini nih, ribut ini nggak ketemu, akhirnya sudah saya putuskan. Yang diputuskan presiden itu 6,5% itu kalau dikonversi ke dalam alfa itu 9 ya Mas ya, 0,9 ya Mas Cesar ya, 0,9 atau 0,8 ya. Ya, nol. Pokoknya itu ternyata enggak sengaja atau tidak Pak Prabowo itu adalah di tengah-tengah tawarannya pekerja maupun tawarannya pengusaha. Itu nggak sengaja atau gimana, begitu dihitung sebenarnya. Oh iya ya, di tengah-tengahnya sebenarnya. Jadi itu win-win solution yang diberikan oleh Presiden, manakala ribut terus. Walaupun memang akhirnya nggak cuma Bapak Ibu yang di Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, ngapain ada di Penas kok tiba-tiba Presiden memutuskan nggak usah hitung-hitung pusing-pusing, kan seperti itu pasti eh, ramainya ngapain kita capek-capek ngitung, nggak taunya sudah ditetapkan, nggak usah dihitung-hitung. Itu kasuistis, sehingga Bapak Ibu harus memahami Pak Presiden tidak ingin ada hiruk pikuk di mana awal saya menjabat presiden ribut gitu ya. Jadi kan harus fokus bagaimana pemerintahan baru itu bisa berjalan dengan apa sih apa ya namanya landai ya. Jadi ya nggak ada kerikil-kerikil yang istilahnya mengganggu seperti itu. Jadi beberapa hal memang kalau kita lihat ya presiden pada saat sekarang memutuskan semuanya gitu ya. Nah, ke depan itulah PP kita sudah susun dengan mengikut mengakomodir perintah putusan MK. Jadi kita punya metrik nih, metrik putusan MK terkait upah minimum, terkait pengupahan. Kemudian poin-poinnya apa, kemudian kita sandingkan dengan PP kita yang existing, terus kemudian perubahannya apa. Persis seperti itu. Nah, kalau kemarin dipermasalahkan Bu, ada petunjuk untuk ini saya lari ke upah minimum sektoral ya. Upah minimum sektoral itu dari Permen 16 itu kenapa bunyinya ada terkait dengan risiko apa? Risiko kerja, kemudian spesialisasi, terus keahlian khusus ya. Apalagi satu lagi karakteristik. Nah, awalnya kita itu bingung mau menentukan berdasarkan apa. Pernah kita keluarkan menggunakan eh, sektor unggulan. Sektor unggulan itu ditetapkan dengan Permen Perin 51 2013. Ada beberapa sektor unggulan itu ya. Bukan sektor unggulan, itu industri padat karya. Tadinya mau dengan pisau industri padat karya. Tapi ketika di ini
nggak begitu loh. Putusan MK itu nggak spesifik mengarah ke eh, industri padat karya. Ya sudah, kalau gitu sektor unggulan. Nah, sektor unggulan itu gimana ini? Oh, sektor unggulan sudah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Kota yang paham sektor unggulannya di situ. Wah, kita ngasih PR dong dengan eh, teman-teman di kabupaten kota kan. Sementara waktu itu sudah demikian mepet. Jangan, ya sudah, supaya tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, maka apa yang ada di putusan MK benar-benar mentah-mentah kita taruh di situ. Benar kan bunyinya kan sama dengan putusan MK. Ada tiga unsur yang membuat bahwa itu menjadi sektoral. Itu adalah jalan tengah kami supaya tidak menimbulkan keributan lagi. Memang permen itu mepet sehingga tidak ada apa ya guidance lagi. Oh ini ya, ini saya yakin kemarin itu keributan di teman-teman di Dewan Pengupahan Kabupaten Kota itu mesti parah banget lah. Ini gimana keluar ini mepet banget. Kita tidak pemerintah pusat tidak sempat memberikan bagaimana cara ya cuklaknya. Ini gimana sih menentukannya? Seperti seolah melempar bola ke Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Jadi eh, itulah yang terjadi ketika pasca putusan MK, kemudian kehati-hatian pemerintah untuk bisa memahami putusan MK yang kemudian eh, mener- pada saat posisi juga itu adalah transisi, ya itulah yang terjadi. Jadi eh, kalau ke depan kita sedang ingin menata yang lebih baik, Pak Menteri juga menginginkan, cobalah jangan setiap tahun ada cerita upah minimum. Bikinlah kebijakan yang mungkin itu bisa ya 3 tahun sekali kita apa ya istilahnya meninjau kembali sebenarnya upah minimum kita bukan upah minimum sebenarnya kebijakan pengupahan yang ideal itu seperti apa yang tidak menimbulkan keributan setiap tahun kemudian yang pekerja juga terpenuhi kelangsungan usaha juga tetap jalan. Ini yang agak susah, tapi itu yang diinginkan. Dua-duanya itu jalani. Pekerja sejahtera, cita-citanya ya. Satu lagi, kelangsungan usaha juga jalan. Itu yang harusnya eh, dilakukan. Kemudian Pak Mujito jangan mepet-mepet ya itulah kemarin. Kadang-kadang mepet itu enak Pak. Maaf ya. Gitu. Kemudian ya kurang lebihnya mungkin saya tidak spesifik satu persatu ya. Tidak spesifik satu persatu. Kalau Pak Adamsia dari Apindo, wah ini suaranya suara Apindo sekarang. Kemarin, di jalan mesti gini-gini nih mesti ya. Saya yakin deh begitu. Kemudian, ya kalau kita berbicara masa lalu, mungkin PP 78 itu menjadi hal yang mungkin ini ya. Tapi di masanya ya. Tapi kan begitu ada putusan MK, kita juga harus membuat sesuatu yang menyesuaikan. Putusan MK, sorry, Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu mengubah eh, kebijakan pengupahan, kemudian juga kita sudah revisi PP 51, kemudian ada putusan MK. Itulah kondisi-kondisi di mana kita kepingin juga tidak ingin ada kebijakan pengupahan yang sifatnya tidak pasti, menimbulkan ketidakpastian kan setiap kali nungguin. Apalagi ya nanti upah di 2026, apa nih kebijakannya? Itu pasti menjadi tanda tanya. Ini yang kami pengen mengakhiri itu, membuat kebijakan yang lebih komprehensif, visi visioner lah. Jadi eh, ya semoga semuanya bisa mendukung. Kebetulan Pak Prabowo ini sangat dekat dengan teman-teman pekerja sehingga tentu ya kita harapkan eh, pucuk-pucuk pimpinan teman-teman dari serikat itu bisa juga kemudian memberikan pemahaman apalagi nanti akan ada dewan kesejahteraan buruh ya ya Dewan Kesejahteraan Buruh yang akan dibentuk oleh Presiden. Saya kira itu hal-hal positif yang menginginkan ya sudah Dewan Kesejahteraan Buruh itu bisa jadi dia juga bisa memberikan input-input mengenai kesejahteraan itu kan terkait upah juga hal-hal lain ya yang di apa yang merupakan bagian dari yang harus didapat oleh pekerja. Mungkin sementara jawaban saya seperti itu. Nanti hal teknis silahkan Mas Cesar, Bang Krisman menambahkan dari apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang terlewatkan karena memang ini ya eh, banyak sekali yang ditanyakan dan saya kira hampir-hampir mirip. Itu yang bisa saya jawab. Makasih. Terima kasih Bu Direktur.
sepertinya penjelasan Ibu sudah cukup sudah cukup detil ya, walaupun kita semua pasti juga paham karena intinya regulasi ini masih on proses. Jadi pastinya Ibu Dira itu tidak bisa memberikan yang bahkan sampai detil rumusnya. Tapi kalau memang ditambahin tadi secara teknis, tapi saya pikir tadi Ibu sudah menyampaikan dengan cukup detil ya. Atau mungkin cukup ya. Jadi kita kalau di DPK Bu, kalau sudah panas, memang pendinginnya dari Pak Sujana, itu mendinginkan. Karena kalau tidak dipakai Pak Sujana, tensinya tambah naik dan naik. Silakan Pak Sujana. Ya, benar Pak Sujana ini ya, Pak Sujana ya. Oh, akademisi memang wajahnya ini Primus. Tahu nggak Primus? Pria musola. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu untuk pemaparan dan juga jawabannya. Saya sebenarnya mau menyampaikan bisa dibilang pertanyaan juga tapi bisa juga masukan yang sejalan tadi dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Serikat dan Pindo ya terkait dengan amanah putusan MK pelibatan DPK Kabupaten. Nah, saya sebenarnya penasaran juga dari kementerian ini kira-kira ada nggak semacam program atau respon konkret untuk bisa meningkatkan partisipasi dan kontribusi dari Dewan Pengupahan Kabupaten ataupun Kota terkait dengan pengupahan ini. Misalkan, kalau saya melihat akan sangat baik jika dari pusat dan kita daerah, apakah DPNAS ke DPKAP atau kementerian ke DPKAP, kita punya momen berkala atau kita break dulu ya. Ya, izin ya, saya lanjut ya Bu. Apakah ada gitu? Karena saya melihat akan sangat baik kalau kita bisa ada momen berkala 2 atau 3 bulan sekali. Apakah mungkin di klasterisasi per provinsi kita bisa ada diskusi dengan pusat atau kalau bisa Zoom secara nasional sehingga kita bisa sama-sama mengetahui isunya apa sih di tiap-tiap daerah. Sehingga kita nanti bisa memiliki bank permasalahan yang kita bisa saling mengetahui. Dan ke depannya, tadi juga dibisikin sama teman-teman juga dari Serikat tentang konstruksi regulasinya. Katakanlah nanti keluar PP misalnya atau permen. Kalau saya kan melihat berapa tahun ini kita keluar regulasi itu seperti anak-anak tiba-tiba keluar soal ujian kita nggak pernah pelajarin tuh ujiannya gitu kan. Materinya kita nggak pernah pelajari. Jadi gimana kita menjawabnya gitu kan. Kalau kita punya pertemuan rutin, minimal kita ada histori belajarnya lah. Sehingga kalau regulasi itu melenceng jauh, kita pun punya dasar untuk komplain kan gitu. Dan ke depannya, saya sih berpikir kita bisa berkontribusi terhadap pembentukan revisi undang-undang. Karena kalau PP tapi undang-undangnya misalnya masih kita juga mungkin banyak kritis terhadap itu kan kalau PP-nya nanti nggak sejalan dengan undang-undangnya bisa batal juga demi hukum kan begitu. Sehingga kalau kita punya momen tadi bisa bertukar pikiran dengan pusat ke depannya bagaimanapun pembentukan perundang-undangan kan pasti memperhatikan landasan filosofisnya, landasan sosiologisnya, landasan yuridisnya. Nah, pertemuan kita itu kan bisa menjadi bekal materi sosiologisnya. Sehingga nanti regulasi itu benar-benar menjawab kebutuhan sosial yang realistis di tengah-tengah masyarakat. Kalau saya sih berharap kita bisa punya momen seperti itu sehingga nanti kita bisa berkontribusi dalam prolegnas, dalam pembentukan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahan-bahan yang sudah kita bahas di daerah masing-masing, koordinasi dengan pusat, itu bisa menjadi materi landasan sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan berikutnya. Barangkali itu insight dari saya, Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini azan sebentar lagi ya. Dikit nanti saya.
Baik, selanjutnya menanggapi Pak Sujono. Pertama, terima kasih ya. Ini usulan yang sangat positif. eh, karena memang perlu ada, saya juga terpikir nih kemarin-kemarin ya, ini kita ketemu yang pusat-pusat terus bagaimana dengan teman-teman yang di kabupaten kota yang mereka sebenarnya merasakan sendiri situasi yang ada di wilayahnya ya. Jadi lebih dekat mereka kalau saya bilang ujung tombaknya sebenarnya. Jadi ini mungkin menjadi masukan bagi kami. Kami akan komunikasikan dan walaupun dengan Zoom meeting, saya kira itu mungkin kondisinya memang harus Zoom meeting ya. Kalau kita bisa mungkin per beberapa wilayah, kemudian kita menggali permasalahan-permasalahan, mungkin bisa menjadi evaluasi juga. Kemarin ketika upah minimum setengah, gimana Pak Dewan Pengupahan responnya dan mungkin apa yang kemudian dihadapi. Nah, bisa jadi itu menjadi masukan. Bisa juga menjadi ajang ke bagaimana nanti penyusunan regulasi ke depan kalau utamanya mungkin spesifik ke pengupahan ya kalau mau lebih luas lagi yang di eh, apa substansi yang lainnya. Kemudian mungkin saya tambahkan ya PP 51 revisi yang kedua mungkin saya tambahkan jadi mungkin supaya tidak salah ini ya. PP revisi kedua PP 36 itu tidak menunggu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan itu cerita lain dari perintah di putusan MK untuk tolong bikin nanti 2 tahun ke depan. Tapi untuk PP 36 revisi kedua atau revisi kedua kami merespon putusan MK itu adalah bagian yang secara mungkin secara jangka menengah harus kami selesaikan ketika Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah resmi diundangkan, itu kan pasti regulasi yang lainnya akan menyesuaikan. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan berarti PP yang ini nunggu yang sana ya nggak apa-apa sih kalau disuruh nunggu ya kita seneng banget ya. Gak usah ngerubah PP tapi kita bikin regulasi yang lainnya. Enggak, tapi seperti itu ya pemahamannya. Terima kasih nih Pak Sujana. Memang biasanya selalu terakhir ya menyampaikan ini. Ini menjadi catatan kami yang semoga ini Bapak Dewan Pengupahannya ada di sini, Bang Krisman, yang ngurusi pertemuan-pertemuan Dewan Pengupahan dan nanti tentu ini menjadi agenda yang akan kami buat tidak hanya pleno Dewan Pengupahan Nasional, tapi bagaimana Dewan Pengupahan Nasional itu bertemu dengan teman-teman Dewan Pengupahan Kabupaten Kota walaupun secara online. Kalau kemarin sebagian ketemu di Makassar ya, tapi hanya di forum diskusi tidak spesifik bicara bagaimana istilahnya organisasi yang dipenas organisasi Dewan Pengupahan Nasional maupun Dewan Pengupahan Kabupaten Kota itu secara intens komunikasi secara khusus. Jadi terima kasih Pak Sujana. Mungkin ada lagi Bu Nur. eh oke, satu lagi. Silakan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dari Kementerian, Bu Nur, jajaran Disnaker, teman-teman dan saudara kita Apindo dan teman-teman Sekat. Nah, saya hanya menambahkan dari tadi yang disampaikan, nama saya Fadoli Bu, paling junior banget di antara yang ada. Ya, nyambung dari yang disampaikan, nggak usah diomongin. Ya, saya kira lanjutkan aja biar kita fresh ya Bu ya. Ya, nyambung dari yang disampaikan oleh Pak Sujana. Apakah itu biar kita tidak apa ya kesannya kayak bocah yang mau ujian terus kemudian soalnya datang dadakan kita nggak bisa mempelajari itu Bu tuh. Ya paling enggak saya mengucapkan terima kasih dulu ke pihak kementerian ternyata sudah concern tuh untuk mempersiapkan daripada aturan pengupahan tahun besok. Tapi ternyata kita belum dapat tuh kisi-kisinya apa kan gitu. Tapi paling enggak biasanya kan bikin programnya ada timetable lah. Kira-kira karena kita di Dewan Pengupahan kan biasanya 40 hari sebelum pelaksanaan itu kan sudah harus diputusin tuh Bu. Kira-kira maksimalnya kapan tuh tentang itu? Gitu aja sih Bu. Nah, kalaupun nanti ending-ending ya secepatnya kita dikasih info lewat Bu Nur ataupun apa. Saya kira itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur kelihatan segar banget nih. Baik, terima kasih Mas Fadoli ya. Kapan bisa ini kayak
ngajak nikah kapan? Saya tersipu-sipu loh. Tapi gini, nanti saya sampaikan pada Bu Nur ya, karena kalau saya menyampaikan kapan ini saya tidak bisa memperkirakan tanggalnya. Tetapi bahwa tadi 40 hari sebelumnya sudah mereka harus, Bapak Ibu harus sudah rapat dan seterusnya ya, itu insya Allah deh. Ini sebelum itu bisa ini. Saya agak ini juga nih. Pakai kata insya Allah ini, aduh ya Allah gitu. Ya, ya agak berat nih. Ya, jadi itu kan kalau insya Allah tuh 99,9% itu ya sebenarnya seperti itu. Jadi saya sebagai manusia hanya merencanakan, tapi tetap saya tidak, bukan mengatakan saya tidak sendiri. Ada pimpinan kami, terus kami berkedok di bawah pimpinan kami tidak. Secara substansi memang ada di direktorat kami. Dan kapan itu bisa diakses ataupun bisa didiskusikan, bahkan bukan diakses, didiskusikan itu nanti akan kami sampaikan kepada Bu Nur ya. Karena kami mungkin lebih ke Bu Nur menyampaikannya kalau nanti ada forum Dewan Pengupahan Nasional dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, nanti kami sampaikan juga melalui di forum Dewan Pengupahan Nasional, apakah memungkinkan berdiskusi karena waktunya pendek, ataukah ini kalau agenda tadi kan agenda ke depan ya, agenda ke depan mengawal regulasi ketenagakerjaan. Mungkin demikian, Bu Nur, Mas Fadoli ya. Saya panggil Mas kayaknya masih muda. Baik, mungkin kurang lengkap kalau kami dari pemerintah karena yang biasanya tiap tahun paling pusing, Bu. Jadi boleh kan saya juga curhat dong gitu. Jadi sebagai informasi, Bu, Kabupaten Bekasi mempunyai upah 5.558, ekornya berapa ya? Hah? 611. Tiga tertinggi se-Indonesia. Tapi saya pernah bilang tertinggi itu saya dibully, Bu, sama teman-teman serikat, Bu. Padahal saya, kan faktanya memang kita tiga tertinggi. Apa yang salah dengan statement saya gitu? Eh, karena memang tadi disampaikan oleh teman Apindo, saya sudah berkali-kali juga menyampaikan kepada baik teman-teman di DPK, kemudian teman-teman serikat yang datang, bahwa memang seharusnya kita ini sudah bisa merubah mindset gitu. Mindsetnya bahwa janganlah gila UMK, UMK, UMK itu hanya bahkan guyon saya. Ini kan orangnya belum ada. Karena untuk tahun depan orangnya belum ada, tapi kita sudah meributkannya gitu. Nah, cuman ya bahkan gini, kita punya mungkin produktivitas yang bisa untuk standar pengupahan atau kita punya struktur skala upah yang seharusnya itu pikiran saya bisa menjadi jawaban gitu terhadap bagaimana upah di perusahaan disusun, dibuat yang lebih berkeadilan. Dan eh, dari mulai perubahan tadi 5 tahun ke belakang kita bergonta-ganti rumus atau bergonta-ganti regulasi. Memang di setiap regulasi selalu disampaikan, dibunyikan bahwa pengupahan atau upah atau wabil khusus UMK adalah merupakan dari kebijakan strategis yang akhirnya daerah tidak boleh mempunyai kebijakan lain. Bahkan di tahun saya agak lupa sampai ada narasi kepala daerah yang kemudian berbeda keputusannya dengan keputusan dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bisa sampai dengan mendapatkan sanksi. Nah, ini artinya kebijakannya itu adalah given kalau bahasa saya ke teman-teman, tapi kemudian memang dilempar atau harus diputuskan di Dewan Pengupahan yang mungkin dinamikanya menjadi menurut saya tidak begitu sehat gitu karena kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita hanya cukup masukkan rumus, tapi eh, kepentingan atau keinginan dari para pihak itu pasti juga berbeda-beda. Nah, ini yang menjadi problematika besar bagi kami di pemerintah, khususnya di daerah. Tadi seperti Pak Damsiar bilang, loh kalau itu fungsi di backup itu apa sih? Gitu. Memang ada bunyi memberikan saran pertimbangan. Makanya teman mungkin kalau Ibu melihat arsip, mungkin Pak Cesa lah yang sudah lama. Setiap tahun itu sampai kita selalu mengirimkan Bu sedokumen tebal ke kementerian yang atas namanya adalah memberikan saran dan pertimbangan. Tapi saya sampaikan juga ternyata ya dari berkali-kali tiap tahun kita mengirimkan dokumen setebal itu rasa-rasanya gitu ya.
mungkin berapa persen juga tidak ada yang kemudian terakomodir dalam regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian atau pusat. Nah, ini yang menjadikan kami di daerah ini menjadi fungsi DPKP sendiri itu menjadi tidak begitu bisa optimal gitu karena memang perannya tidak bisa maksimal dalam hal merumuskan sampai dengan memutuskan UMK. Makanya saya pernah diserap aspirasi pada saat penyusunan PP 51. Kami diundang atau ya kami diundang. Saya pernah menyampaikan andaikan boleh gitu ya. Kebetulan karena saya memang lahir besar di Naker, jadi saya mengenal zaman era UMR, upah minimum regional. Jadi dulu upah itu ya tidak dikasih sama Depnaker dulu ya, sifatnya regional. Rasa-rasanya pada saat itu di kondusivitas di daerah itu agak lebih bisa terkendali gitu ya, karena memang semua dipegang secara penuh oleh kementerian. Nah, kenapa saya kemudian punya pemikiran seperti itu, Bu? Karena dari regulasi ke regulasi selalu membunyikan bahwa tadi kebijakan pengupahan adalah merupakan kebijakan strategis nasional yang daerah tidak boleh mempunyai kebijakan selain yang sudah ditetapkan oleh pusat atau oleh kementerian. Nah, jadi andekan memungkinkan dan bisa kembali pada era UMR, mungkin saya pernah ini sebenarnya nggak pernah saya sampaikan ke teman-teman BK, Bu. Di tahun lalu kami sudah pernah sounding gitu. Tadi upah terbesar di kabupaten di Indonesia ada 3, yaitu Kabupaten Bekasi, tertinggi Kerawang. Nanti saya salah lagi. Kota Bekasi nomor 1, Kerawang nomor 2, Kabupaten Bekasi nomor 3. Jadi kita berdalinya perunggu dari tahun ke tahun, Bu. Dan itu yang menjadi selalu objek, mohon maaf yang di bahasa saya ya, bulian gitu kepada kami di pemerintah. Kapan nih kita bisa jual nomor 1 gitu? Ya kalau pakai rumus mau sampai kiamat juga kita nggak bisa gitu kan. Nah makanya andekan memungkinkan juga, misalnya pola UMR tadi, saya pikir andekan 3 daerah ini upahnya sama, paling tidak itu akan mengurangi friksinya kami di daerah 3 daerah ini gitu. Saya pikir menjadi hal yang relevan karena karakteristiknya sama, eh, mungkin masyarakatnya juga mirip-mirip. Kami tiga-tiganya adalah mungkin Kabupaten Bekasi dan Kerawang lah menjadi sentra industri terbesar, klaim-klaiman juga yang siapa yang terbesar di Asia Tenggara. Kabupaten Bekasi bilang Kabupaten Bekasi, Kerawang bilang Kerawang gitu. Jadi karakternya sama persis, serikat pekerjanya sama semua. Jadi keandekan memungkinkan gitu Bu bisa didalami. Nah, mungkin kalau saya ngutip bahasanya Mujito Bu, dia selalu dari dulu minta diskresi Bu. Nah, dia selalu meminta saya khususnya untuk bisa pemerintah daerah Kabupaten Bekasi berani membuat diskresi. Tidak pernah saya iakan, Bu, gitu. Karena memang tadi kita dipagari dengan regulasi-regulasi yang kalau istilah saya selalu menyampaikan ke teman-teman tuh, kalau dulu UMK tuh pagarnya cuman nggak ada pagar gitu, makanya berapapun kenaikannya, berapa persentasenya terserah gitu kan. Kemudian berubah menjadi regulasi pagar bambu. Kemudian berubah menjadi regulasi pagar besi. Saat ini adalah pagar beton, saya bilang gitu. Jadi pagar beton itu kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita paksakan rubuhkan pagar itu sampai di balik pagar, ternyata kita sudah dihadang dengan pistol gitu. Nah, itu saya selalu mengibaratkan seperti itu karena memang ini regulasi yang sudah given dan tidak bisa diutak-atik. Walaupun itu juga saya bahasa gitu selalu protes Bu sama teman-teman serikat. Bu Nur terlalu normatif gitu. Bu Nur bahasanya selalu normatif. Nah, mungkin ini tambahan dari kami, curhatan dari kami dan satu lagi mungkin kalau memang eh, akan ada UMSK lagi Bu. Tadi saya sudah dikritiki juga eh, bagaimana menentukan yang 3 faktor tadi, ada resiko, ada karakteristik, dan ada spesialisasi. Mungkin kami bisa dibekali gitu ya dengan eh, apa sih ini? Gitu. Nah, kita kemarinnya ya mohon maaf Bu, mungkin boleh dibilang itu cuma reka-rekaan saya aja, saya ngaku aja Bu. Saya reka-reka, oh ini masukin karakteristik. Ya mau bagaimana? Tidak ada
Nanti kalau saya nggak buat, apalagi gitu loh. Makanya saya buat dengan persepsi, dengan asumsi kami di pemerintah, walaupun pada akhirnya itu pun tidak dipakai, Bu. Padahal kita sudah rapat ulang 31 Desember pada saat semua sudah libur, kita rapat ulang, ujungnya keluarnya gitu aja gitu lah. Ya, ini yang mungkin dinamika yang setiap tahun harus kita jalani, harus kita lakukan, yang alhamdulillah karena tadi semua sudah saran dan pertanyaan, saya curhat saja, Bu. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi pemikiran di kementerian, bahwa saya yakin semua daerah, khususnya 3 daerah, saya sudah bolak-balik koordinasi dengan Karawang dan Kota. Saya pikir saya mewakili 3 daerah tersebut untuk bisa menyampaikan apa yang mungkin harapan gitu, bahwa 3 daerah ini supaya mempunyai nilai upah yang sama, supaya tidak ada tekanan lain gitu di luar hal yang memang eh, bisa ditekan gitu loh. Ini kan tekanan yang juara 3 ini, Bu. Saya juara 3 ini susah, Bu, untuk punya, kalau pas perundingan UMK gitu, kita kadang sampai nggak bisa tegak kepala, Bu, karena juara 3, Bu. Padahal perusahaan banyak, ini banyak, tapi kita juara 3 terus nih. Nah, mungkin itu mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pemikiran di kementerian, kemudian bisa menghasilkan sebuah hal yang paling tidak kalau tidak diakomodir, saya sudah menyampaikan doh ya. Nah, gitu. Mungkin dari saya tambahan itu, sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin ternyata sudah hampir 2 jam juga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, diskusi ini benar-benar bisa membuka wacana, wawasan, insight juga untuk kita, mungkin masukan-masukan teman-teman juga insight juga untuk kementerian. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dirjen, saya mau ngasih tahu sejarahnya kenapa kita juara 3. Enggak, ini penting diketahui buat teman-teman juga. Jadi sebenarnya waktu Bekasi itu belum pisah antara kota mau kabupaten, kita satu, Bu. Nah, apa sebenarnya think tanknya ada di Bekasi. Waktu tahun 2001, 2002, 2003 ya. Itu, nah Kerawang itu memang nggak mau, Dewan Pengupahnya tidak mau berunding. Pokoknya berapapun angka Bekasi, kami tambah 1.000. Nah, itu asalnya. Sehingga dari tahun 2003 kalau nggak salah dia leading terus. Nah, kemudian kita pecah antara kota dan kabupaten gitu ya. Nah, kota terbantu karena pergerakan rumusnya yang membuat kita tadi ada dua ada apa terlalu luas cakupannya sehingga kota selalu menang. Jadi ya Bekasi nomor 3. Asalnya begitu. Jadi yang herannya kenapa Dewan Pengumuman Kabupaten Karawang itu bisa diatur sama teman-teman serikatnya itu. Udah lah, pokoknya kita nunggu Bekasi, nggak usah meeting, berapapun ini kita tambahin 1.000 2.000 gitu aja. Gitu, Bu. Baik, baik. Terima kasih untuk hari ini ya. Luar biasa ininya. Kita apa ya saling berdiskusi untuk hal yang lebih baik ke depan. Terima kasih juga Bu Nur sebagai seorang ibu di Kabupaten Bekasi yang cukup sabar. Kalau nggak sabar beliau nggak badannya segini nih, kurus deh, kurus. Jadi Bapak Ibu harusnya senang banget ada Bu Nur di Kabupaten Bekasi. Beberapa hal yang disampaikan Bu Nur menjadi pengayaan kami untuk menetapkan, mungkin merumuskan kebijakan ke depan. Memang benar saya membayangkan berarti pada lompat ya, oh yang gedean sana ya, oh, lompat ke sana aja deh. Kayaknya kayak sering pada lompat-lompat. Itu mungkin tidak hanya di Kabupaten Bekasi, mungkin ada juga di kabupaten lain atau kota lain yang berdekatan, yang kemudian beda-beda seperti itu. Jadi kita memang tidak menginginkan ada kondisi seperti itu di mana ya meresahkan nih, sebenarnya meresahkan dan merepotkan, sehingga kondusif usaha yang kondusif, juga kondisi teman-teman pekerja yang juga tidak terpikir lagi bicara upah minimum, itulah harapan dari pemerintah. Semuanya ya tetap sejahtera, nggak harus bicara setiap tahun upah minimum, usaha juga tetap jalan karena memang itu harus rumahnya pekerja itu kan perusahaan. Kalau perusahaannya kondusif, berarti ada andil dari teman-teman pekerja menciptakan kondusif. Mungkin tidak ada hal lagi yang mungkin saya tambahkan. Mungkin dari tim teknis ada? Oh, silahkan. Oh, silahkan. Saya ditunggu I- Pak. i- izin Bu, saya cuma sedikit nambahin. Jadi eh,
sebetulnya apapun yang mungkin Pak Damsyar juga mungkin sudah sangat memahami bahwa saya juga pernah ngobrol dengan salah satu dewan pengupahan di Kota Bandung kalau saya nggak salah. Sama tuh Pak, dari Serikat Pekerja. Ini lompatnya ke akademisi dulu nih. Akademisi, praktisi, baru nanti lompat ke Apindo dan Kadin kalau saya nggak salah. eh itu saya juga pernah dengar beberapa historisnya. Tapi secara prinsip begini, kalau dalam perspektif hukum, karena seringkali kan apapun yang kenapa kok ada alasan, kenapa kok di 5 tahun terakhir ini seringkali terjadi perubahan? Karena seringkali adalah apapun yang dikeluarkan pemerintah itu dianggap tidak puas terhadap regulasi yang dikeluarkan. Karena perspektifnya itu adalah perspektif yang menyatakan bahwa yang dibuat pemerintah itu bertujuan untuk menyengsarakan. Padahal secara prinsip tidak ada yang diinginkan oleh pemerintah itu untuk menyengsarakan rakyatnya. Karena dengan meningkatnya perputaran ekonomi, maka akan semakin tinggi nilai tambah yang didapat. Kami pemerintah sangat menginginkan upah yang tinggi, tapi bukan dengan mekanisme kenaikan upah minimum. Kami menginginkan ada upah yang tinggi, setinggi-tingginya, tetapi tidak melalui mekanisme upah minimum. Ini clear nih. Karena kalau kita selalu berbicara upah minimum, itu tidak selalu akan terlihat perspektifnya satu bicaranya kebutuhan, satu juga bicaranya kebutuhan. Satu adalah kebutuhan untuk hidup dalam kontekstual makan, satu lagi adalah kebutuhan untuk hidup dalam kontekstual membayar gaji. Dua perspektif itu sama-sama harus ditekankan. Karena kalau enggak, yang terjadi adalah lus-lus ekonomi yang kita hadapi saat ini. Lus-lus ekonomi itu seperti apa? Naiknya upah minimum berdampak pada switching dari orang to mesin. Akhirnya sosial kontrolnya jadi kurang. Sosial kontrolnya akhirnya lebih banyak kepada ormas, kepada lain-lain, dan itu kemudian menimbulkan kerawanan dan lain-lain. Makanya kalau kita lihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi 168 sebetulnya cukup tegas menyatakan apa yang dimaksud dengan yang dipertimbangkan dalam kebutuhan hidup layak itu tidak hanya satu-satunya, tapi juga ada hal lain, yaitu adalah keberlangsungan berusaha. Itu bukan kata saya, tetapi kata putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga narasi yang utuh dalam suatu perspektif putus amar itu menjadi penting, penafsirannya menjadi tidak terbelah. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat bagi saya tentunya prinsip upah minimum itu kita pahami bahwa kita selalu membuat narasi bahwa yang besar adalah baik, yang kecil adalah buruk. Padahal kalau kita butuh yang irit, nih contoh nih, kita butuh mobil dalam kota, yang kita butuhkan cc besar dengan boros tenaga dan boros bensin, atau cc kecil dengan irit bensin. Dulu mobil besar dengan cc besar era 90-an mau di dalam kota itu yang dibilang paling bagus. Dulu tahun 90-an. Ya kan? Jadi mobil itu dulu berlomba-lomba cc-nya digedein, dibuat sedemikian rupa, urusan konsumsi bahan bakar nomor 2. Pokoknya gimana caranya akselerasinya cepat, kenceng, dan eksotis lah dulu. 90-an. Tapi apakah perspektif tahun 90-an bisa dipertahankan? Saya rasa tidak bisa di era saat ini. Oleh sebab itu, maka eh, perspektif pasti akan berubah bahwa cc besar atau cc kecil bagi saya paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan hal yang paling cocok dalam kondisi saat ini. Oleh sebab itu, mari pembahasannya saya rasa lebih kepada eh,
gimana supaya nggak jadi loss-loss ekonomi, tetapi jadi win-win ekonomi. Win-win ekonomi caranya banyak, tetapi eh, pasti punya tujuan yang sama. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, Bang Risman mau nambahkan? Oh, udah, baik. Kalau Mas Cesar itu menyampaikannya dan bahasanya bahasa baik, terima kasih. Ini bahasanya dia ini loh agak ada ya jadi Bapak Ibu harus bisa sensitif dengan statement statement Mas Cesar. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya sangat senang sekali Direktorat HKP menerima Bapak Ibu semuanya. Masukan-masukan yang baik tentu menjadi catatan kami untuk memberikan pengayaan ini, sama aja kami juga mengumpulkan sebenarnya mengumpulkan masukan-masukan yang secara tidak sengaja dalam forum ini terumuskan rumusan beberapa masukan. Kalau ada tidak ada hal lain yang perlu di ini, terima kasih Bu Nur dan tim semuanya, Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, Sekretariat dan juga ini anggota timnya Bu Bu Nur dari BPS juga ya hadir. Terima kasih BPS Kabupaten Bekasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila di dalam penerimaan Bapak Ibu semuanya ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.